Lu pernah mikir nggak sih, kenapa bumi kita ini, khususnya Indonesia, kayak punya penyakit panas dalam kronis yang sering banget kambuh, jadi gempa atau letusan gunung? Ini bukan soal mistis, ini soal alamat kita, sabuk api Pasifik alias Ring of Fire. Kita ini tinggal di atas kompor raksasa yang sewaktu-waktu bisa meledak. Khususnya di Sumatera, ceritanya beda lagi. Kalau lo lihat peta geologi, Sumatera itu kayak jalur tabrakan dua benua yang bergerak super lambat. Lempeng Indo-Australia nyeruduk lempeng Eurasia. Nah, tumbukan ini gak cuma bikin kita punya pegunungan barisan yang indah, tapi juga jadi sarang buat gunung-gunung ganas kayak Sinabung, Marapi, sampai Kerinci. Gunung-gunung ini bukan cuma pemandangan. Mereka adalah time bomb geologi yang selalu menghantui. Bayangin, satu kejadian doang di masa lalu, letusan Toba Purba. Meskipun itu puluhan ribu tahun lalu, skalanya bikin kita merinding. Kabarnya, letusan itu sampai bikin zaman es kecil dan nyaris memusnahkan sebagian besar manusia di bumi. Ini nunjukin, hidup dekat gunung itu bukan sekedar soal pemandangan pagi yang indah, tapi juga soal tawar-menawar nyawa. Selama ini, cara kita menghadapi ancaman letusan gunung itu kayak main tebak-tebakan. Ilmuwan kita sudah keren dengan alat-alat klasik, seismograf buat dengerin datuknya gunung, tiltmeter buat ngukur perutnya yang lagi hamil magma, atau ngambil sampel gas buat nyium bau belerang yang makin menyengat. Tapi semua itu punya satu kelemahan fatal. Mereka hanya bisa ngasih tahu kita kalau gunungnya sudah mulai marah. Kita baru tahu saat sinyalnya jelas banget. Masalahnya, setiap gunung itu unik, kayak sidik jari. Sinyal gempa di gunung A yang berarti akan meletus dalam 2 hari, belum tentu sama di gunung B. Kadang gunung cuma batuk-batuk kecil, tapi gak jadi meletus. Kadang dia diam 1000 bahasa. Tiba-tiba boom! Disinilah frustrasi para ahli geologi. Mereka memegang data segunung, tapi otak manusia punya batas untuk memproses kompleksitas dan pola yang sangat halus dari data itu. Nah, di tengah keputusasaan itulah muncul pahlawan baru yang gak disangka-sangka. Kecerdasan buatan alias AI. Lo pasti mikir, AI ini kayak dukun digital yang bisa ngeramal masa depan. Mitos itu harus kita dibang sekarang. AI nggak punya bola kristal. AI itu cuma tukang hitung super cepat. Bayangin gini, lo punya arsip foto masa kecil lo dari lahir sampai dewasa. Jumlahnya jutaan. Lo sendiri nggak sanggup nyari tahu pola kenaikan berat badan lo di usia 5-7 tahun. Tapi AI, lo kasih semua data foto itu dan dia bisa kasih tahu lo pola pertumbuhan lo per milimeter per hari. Itu yang dilakukan AI terhadap gunung di Sumatera. Para ilmuwan sekarang lagi sibuk ngasih makan AI dengan data geologi selama puluhan tahun. Data ini termasuk rekaman seismik dari praletusan Kerinci, data deformasi tanah dari Sinabung sebelum dia meletus, sampai pola gas dari Marapi. Ini bukan cuma data 5 atau 10 tahun, ini ratusan ribu jam rekaman suara bawah tanah yang gak pernah bisa dianalisis detail oleh manusia. Cara kerjanya tuh keren banget. AI ini kan sistem machine learning. Dia diajarin, hey, kalau pola getaran tanahnya kayak gini, terus perut gunungnya naik sekian sentimeter, dan komposisi gas belerangnya naik 30%, 99% hasilnya adalah letusan. AI punya kemampuan yang gak dimiliki manusia. Mencari pola yang terlalu halus. Bayangin lo lagi nongkrong di warung kopi. Di situ ada suara berisik dari knalpot motor, tawa pelanggan, suara sendok diaduk. Di tengah semua noise itu, AI bisa memisahkan dan mengidentifikasi satu suara spesifik. Misalnya, suara retakan kecil di dinding warung kopi yang gak pernah lo sadari. Retakan kecil itu, yang di data seismik kita sebut LP event atau gempa berfrekuensi rendah, seringkali jadi sinyalemen magma yang bergerak ke atas. Sinyal ini sering tenggelam dalam noise gempa-gempa biasa. AI bisa menyaringnya dengan presisi gila. Contoh nyata terjadi dalam penelitian yang sekarang sedang gencar. AI dilatih memproses data dari gunung yang sudah pernah meletus. Setelah AI belajar, para peneliti mengujinya pada gunung lain yang sinyalnya rumit. Hasilnya, AI bisa memprediksi fase peningkatan aktivitas dengan akurasi jauh di atas metode konvensional. Dia gak ngasih tahu, besok jam 3 sore meletus. Tapi dia ngasih tahu, pola A, B, dan C yang muncul 3 minggu sebelum letusan besar, sekarang sudah terdeteksi di level 80%. Pergeseran dari prediksi hari ke hari menjadi prediksi fase minggu ke minggu ini adalah revolusi. Nah, ini dia bagian yang sering orang salah kira.
Banyak orang salah mengira bahwa tujuan utama prediksi letusan itu adalah menyelamatkan orang dari semburan lava yang panas. Ini plot twistnya guys, lava itu lambat. Dalam banyak kasus, manusia punya waktu untuk lari dari lava. Fakta mengejutkan, bahaya terbesar dari gunung berapi, terutama di daerah tropis seperti Sumatera, bukanlah letusan awalnya, tapi efek domino setelahnya. Kita bicara soal lahar dingin. Lahar dingin adalah campuran abu vulkanik, pasir, kerikil, dan air hujan yang berubah menjadi adonan lumpur super kental dan ganas. Ketika gunung meletus, dia meninggalkan timbunan material di lereng. Ketika musim hujan tiba, dan lo tahu sendiri, hujan di Sumatera bisa kayak apa? Material itu terbawa arus dengan kecepatan tinggi. Lahar dingin ini bergerak jauh lebih cepat, lebih mematikan, dan lebih sulit diprediksi daripada lava. Contoh nyata tragedi lahar dingin ini sudah terjadi berulang kali di berbagai gunung di Indonesia. AI dengan kemampuannya memproses data real-time dari sensor cuaca, topografi lereng, dan tingkat kejenuhan air tanah, sekarang difokuskan juga untuk memprediksi kapan dan kemana. AI dengan kemampuannya memproses data real-time dari sensor cuaca, topografi lereng, dan tingkat kejenuhan air tanah, sekarang difokuskan juga untuk memprediksi kapan dan kemana lahar dingin akan mengalir. Ini bukan lagi soal prediksi letusan, tapi prediksi bencana ikutan yang bisa terjadi berbulan-bulan setelah gunung kembali tenang. Lantas, apa hubungannya dengan alarm darurat canggih di judul? Alarm darurat yang kita kenal selama ini mungkin cuma sirene yang bunyinya memekakan telinga. Itu bagus, tapi itu one size fits all. Sekarang, dengan data AI, alarm daruratnya sudah naik kelas. Sistem alarm canggih ini bukan cuma bunyi, tapi sistem peringatan dinamis. Bayangkan jika lo lagi tidur di desa lereng gunung. Tiba-tiba ponsel lo bunyi. Bukan notifikasi WhatsApp, tapi notifikasi dari BMKG atau PVMBG. Bunyinya nggak cuma awas, bahaya, tapi peringatan. Berdasarkan analisis AI, lahar dingin diprediksi melewati jalur X dalam 4 jam ke depan. Segera evakuasi ke titik kumpul Z. Ini bisa terjadi karena AI memproses data geofencing, data populasi, dan data rute evakuasi. Dia bahkan bisa menghitung rute evakuasi tercepat yang nggak terhalang oleh pohon tumbang atau jembatan putus, berdasarkan data sensor real-time, lalu mengirimkannya secara spesifik ke ponsel setiap penduduk di zona merah yang berbeda-beda. Ini membuat evakuasi jadi personal dan terarah, bukan sekadar lari massal. Ini mengubah segalanya. Dulu, jika ada peringatan letusan, seluruh desa harus diungsikan, mungkin selama berminggu-minggu, yang tentu saja merugikan petani dan perekonomian lokal. Sekarang, dengan AI, peringatan bisa lebih spesifik dan terukur. Jika AI memprediksi letusan kecil dan hanya berbahaya di radius 5 km, maka hanya area itu yang perlu dikosongkan. Ini menghemat uang, waktu, dan yang paling penting, mengurangi trauma sosial akibat pengungsian yang tidak perlu. Jadi, kembali ke pertanyaan di awal. Hidup dekat gunung nggak seseram itu lagi? Jawabannya adalah ya, tapi dengan catatan tebal. AI dan teknologi canggih nggak menghilangkan bahaya itu. Dia nggak menghilangkan fakta bahwa kita tinggal di atas kerak bumi yang labil. Yang dihilangkan adalah faktor ketidakpastian yang menimbulkan kepanikan. Dengan AI, kita menggeser status kita dari korban pasif yang cuma bisa nunggu bencana datang, menjadi manajer resiko aktif yang bisa menghitung peluang, memahami polanya, dan mengambil keputusan yang terukur. Ini adalah evolusi terbesar dalam hubungan manusia dengan alam. Kita tidak lagi melawan alam, tapi kita mulai mendengarkan alam dengan bantuan teknologi paling canggih yang pernah kita ciptakan. Ini membuat para petani di kaki gunung bisa menanam padi atau kopi dengan hati yang sedikit lebih tenang. Ini membuat para wisatawan bisa mendaki dengan awareness yang lebih tinggi. Ini merubah ketakutan menjadi rasa hormat yang cerdas. Kita telah bicara soal bagaimana kita mengajarkan mesin untuk mendengarkan batuknya bumi. Kita sudah bahas bagaimana teknologi ini bisa mengubah sirene tua menjadi alarm cerdas yang menyelamatkan nyawa dari lahar dingin. Teknologi terus bergerak. Mungkin besok lusa, AI bukan cuma memprediksi letusan, tapi juga memprediksi kapan gempa bumi besar akan datang, suatu hal yang hingga kini dianggap mustahil. Jika kita mampu menundukkan kompleksitas geologi yang selama ini dianggap sebagai takdir, apalagi yang tidak bisa kita prediksi. Nah, sekarang giliran lo. Menurut lo, teknologi AI ini paling cocok diimplementasiin di gunung berapi mana di Indonesia? Dan kalau lo adalah pengembang AI-nya, data apa lagi yang menurut lo paling penting buat dikasih makan ke sistem supaya prediksinya makin akurat? Komen di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya dari Tahu Gak Sih Lo. Sampai jumpa di video berikutnya.